Cerita dimulai dengan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Setelah berhasil mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api, di mana dia kemudian mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan gulungan tersebut pada kerajaan bumi. Namun ternyata gulungan tersebut memang sengaja dibocorkan oleh Raja Api Sozan. Karena bukan hanya kerajaan bumi saja yang berniat untuk menguasai semua wilayah, tetapi negara api juga berniat untuk menguasainya. Karena di sini dunia telah terbagi menjadi 4 wilayah, dengan masing-masing kemampuan para penduduknya yang dapat mengendalikan air, api, tanah, dan juga angin. Di mana kedamaian antara 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang avatar, yaitu satu orang dengan kekuatan yang bisa dibilang overpower, karena dia dapat menguasai 4 elemen sekaligus. Namun sang avatar itu telah menghilang atau meninggoy. Dan ketika seorang avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus yang disebut reinkarnasi. Dan semenjak kematian avatar terakhir, avatar yang baru yang dikatakan akan terlahir dari kaum pengendali udara tidak juga muncul. Sehingga Raja Api berniat memanfaatkan ketidaksiapan avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Jadi kisah ini akan berfokus kepada seorang bocah pengendali udara botak yang paling berbakat dalam sejarah, dan dia bernama Aang. Dimana dia adalah penerus avatar selanjutnya. Ya walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Namun setelah para dewan mendengar berita dan rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada Aang. Dan setelah mendengar berita tersebut, semua beban dan tanggung jawab yang akan diterima oleh seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati kebebasan bermain ML pun musnah. Dia kemudian berniat untuk melarikan diri dari kewajiban itu bersama banteng terbangnya yang bernama Apa. Namun di tengah perjalanannya dia malah mendapat masalah, di mana ketika dia terkena badai ombak, kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Apa. Kembali lagi ke kuil pengendali udara. Di malam yang sama pasukan negara api ternyata telah sampai di sana atas perintah Raja Api yang awalnya kekuatan mereka seharusnya setara dengan para pengendali angin. Namun mereka memanfaatkan malam festival komet, di mana pada malam ini kemampuan negara api akan diperkuat, sehingga mereka langsung meluluh lantakan tempat tersebut tanpa menyisakan satu orang pun di sana. 100 tahun pun berlalu di sebuah wilayah di suku air selatan, tempat di mana semua daratan tertutup oleh salju. Diperlihatkan seorang wanita bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya. Katara ini tinggal bersama kakaknya yang bernama Sokka, yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan karena tingkahnya yang konyol dan sering gerusa-gerusu dalam melakukan tindakan. Namun di sisi lain dia merupakan kakak yang bertanggung jawab, yang selalu melindungi adiknya dan dipaksa untuk menjadi dewasa setelah kehilangan kedua orang tuanya. Dan karena negara api akan menangkap para pengendali air, maka Katara pun melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka kemudian dikejutkan dengan sebuah bongkahan batu es raksasa yang biasanya tidak berada di tempat itu. Dimana ketika dia menggunakan kemampuan pengendali airnya, bongkahan batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi. Yang mana sudah pasti bisa ditebak itu adalah sang avatar, yaitu Aang, yang membeku bersama dengan banteng terbangnya. Di waktu yang bersamaan seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko juga melihat hal itu. Dia pun kemudian mengklaim kalau cahaya tersebut merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun pamannya yang bernama Iroh, seorang kakek mantan jenderal yang santai dan terlihat kekanak-kanakan itu, menganggap bahwa cahaya itu hanyalah lampu tembak biasa yang ada di pasar malam. Tapi karena Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan diizinkan kembali sampai dia berhasil menangkap avatar, dia pun tidak mempedulikan perkataan beliau, karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api.
Sementara itu Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya. Sesampainya di sana neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang ini adalah pengendali udara. Dan pernyataan itu pun sempat mengundang perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui pengendali udara telah dinyatakan punah 100 tahun yang lalu. Setelah Aang tersadar dari pingsannya, dia pun bingung sedang berada di mana. Dan setelah menjelaskan kalau dia telah terjatuh ke laut saat terjadi badai ketika malam festival komet besar, di sini neneknya Katara yang mendengar hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu, di mana dulu negara api menyerang ketiga wilayah lain dan semua pengendali udara telah dihabisi. Dari sinilah Aang baru menyadari kalau dia telah terjebak di dalam kubah es selama 100 tahun. Dan itu artinya umurnya telah lebih dari 112 tahun. Namun walaupun telah berumur 1 abad lebih, Aang masih terlihat seperti bocil pada umumnya. Begitu juga dengan tingkahnya. Tapi satu hal yang pasti, Aang merupakan pengendali udara terakhir dan sekaligus seorang avatar, di mana kenyataan itu kembali membuat Aang merasa sangat terpukul. Terlebih dia baru menyadari telah kehilangan semua keluarganya. Dan saat itulah mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu kapal khas negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan avatar yang menghilang. Awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan Aang demi melindungi desa. Tetapi karena Katara bersikeras untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, akhirnya Sokka pun melindunginya. Namun kekuatan negara api tidak bisa diremehkan. Di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa di sana. Katara dan Sokka yang melihat pengorbanan Aang demi melindungi desa mereka pun lalu membulatkan tekad untuk menyelamatkan bocah tersebut. Di dalam penjara Aang sempat mengobrol dengan Paman Iroh yang menemuinya, karena dia satu-satunya orang dari negara api yang bersikap hormat kepadanya. Di mana Aang memanfaatkan hal itu dengan mencuri kunci penjara menggunakan kemampuan pengendali udaranya. Dia juga sempat mengambil buku sejarah tentang para avatar terdahulu milik Pangeran Zuko, sebelum akhirnya melarikan diri dari kapal tersebut. Dan walaupun serangan Zuko sempat berhasil mengenai tongkat terbangnya, beruntung Sokka dan Katara bersama Appa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil kabur, karena mereka tidak bisa kembali ke desa, setelah apa yang terjadi tujuan mereka selanjutnya adalah tempat Aang berasal. Di mana sesampainya di sana walaupun sudah diberitahu sebelumnya, Aang tetap tidak siap melihat tempat tersebut telah benar-benar hancur. Dan yang lebih membuatnya sedih adalah ketika dia melihat jasad gurunya di sana. Setelah mengetahui kalau rumahnya telah hancur bersama dengan seluruh suku pengendali udara akibat serangan negara api 100 tahun yang lalu, Aang akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalani tugasnya sebagai avatar dan mempelajari semua elemen. Saya Mimin dengan HP layar retak, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.